Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya nih. Bak penampungan berbentuk tabung dengan tingginya 1 meter dan panjang jari-jarinya 7 desimeter yang terisi penuh air. Nah, jika air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam bak itu adalah baknya berbentuk tabung. Berarti kita cari dulu volume baknya. Volume tabung kan PR kuadrat dikali tinggi. Oke, Pi-nya 22/7, jari-jarinya tadi kan 7 desimeter ya, 7 desimeter. Terus kuadrat, kali berarti 7 kali 7 dikali tingginya 1 meter. Yang ini desimeter, berarti kita rubah dulu 1 meter sama dengan 10 desimeter. Oke, 22 kali 7 kali 10, 1540 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu kan sama dengan liter. Ingat ya, desimeter kubik sama dengan liter. Nah, waktu yang diperlukan kalau airnya keluar melalui keran 7 liter per menit. Isinya 1540. Berarti waktu untuk menghabiskan air berarti tinggal kita bagi aja. 1540 liter ini yang ada di dalam baknya dibagi 7 liter per menit. Per menit keluarnya 7 liter. Berarti kita bagi 7. 1540 bagi 7 sama dengan 220. Karena di sini per menit berarti 220 menit. Nah, pertanyaannya kan di optionnya kita rubah dalam jam. Nah, 220 menit ini sama dengan berapa jam? Kan 1 jam 60 menit. Berarti 220 menit berapa jam? Tinggal kita bagi aja 60. Oke. 220 menit kita bagi 60 karena kan 1 menit 60 ya. 1 jam 60 menit maksudnya. 220 bagi 60 kan sama dengan 3. Karena 3 kali 60 180. Kalau 4 jam, 4 kali 60 kan 240, nggak nyampe ya. 3 kali 60 itu kan 180, sedangkan ini 220, berarti masih ada sisa 40 menit. Oke, jadi 3 jam 40 menit. Dari mana tadi 220 bagi 60 itu kan sama dengan 3. Karena 60 kali 3 180. Jadi 220 dikurang 180 sisanya 40 menit. Jadi 3 jam 40 menit. Kayak gitu ya. Nah, ini jawabannya. Dari perpangkatan berikut ini. Negatif 2,5 kita pangkatkan 2, dipangkatkan lagi 2. P kuadrat per negatif 2,5 pangkat 2 P. Nah, kalau pangkat, ingat ya, dalam bentuk akar dan pangkat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kali. Min 2,5, pangkat 4 jadinya. Dari mana pangkat 4? Karena 2, pangkat 2, dipangkatin lagi 2. Berarti pangkatnya dikali. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau ada pangkat dikali pangkat, pangkatnya dijumlah. Ini P kuadrat dibagi min 2,5 pangkat 2 kali P. Sama dengan, nah kalau ini kan min 2,5 sama min 2,5 pangkat 4 dibagi pangkat 2. Kalau pembagian pangkat, pangkatnya berarti kita kurang. 4 kurang 2, jadi min 2,5 pangkat 2. Dari mana 2? Dari 4 kurang 2. P kuadrat dibagi P. P-nya ini pangkat 1, berarti kita kurang aja pangkatnya 2, kurang 1 sama dengan P aja. P pangkat 1 sama dengan P. Jadi gini ya hasilnya ya, kalau pembagian pangkat berarti pangkatnya kita kurang. Gambar diagram panah berikut. Berdasarkan gambar tersebut, yang merupakan diagram panah fungsi adalah, oke, ini daerah asal namanya. Kalau ini ada diagram panah nih, daerah asal, yang ini daerah hasil. Ini namanya domain, ini kodomain. Ini juga daerah asal, ini daerah hasilnya. Ini daerah asal, ini daerah hasilnya. Terus ini daerah asal, ini daerah hasilnya. Nah, berdasarkan gambar tersebut yang merupakan diagram panah fungsi adalah, nah fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari daerah asal. Jadi intinya adalah dari daerah asal itu kita pasangin tepat satu ke daerah kawannya atau hasilnya. Jadi yang kalian lihat nanti adalah daerah asalnya punya pasangan harus satu-satu semua. Nggak boleh dia nggak punya pasangan. Yang asalnya ini nih, daerah asal.
nggak boleh juga dia punya pasangannya lebih dari satu. Nah, berarti yang fungsi ini, yang nomor satu fungsi, karena daerah asalnya punya pasangan satu, satu, satu. Yang ini bukan fungsi nih. Kenapa? Karena yang ini punya pasangan, ini punya pasangan, yang ininya limanya nggak ada pasangan, kan harus berpasangan daerah asalnya. Nah yang ini bukan fungsi juga, karena 1 sama 5-nya nggak punya pasangan. 3-nya juga nggak boleh, harusnya pasangan 3, harusnya dia dipasangin 1. Yang ini juga bukan fungsi, karena 2-nya nggak ada pasangannya. 3-nya dipasangin malah 2 kali, nggak boleh, harusnya 1 kali aja. 4-nya juga dipasangkan 2 kali tuh, harusnya 1 aja. Jadi ini fungsi, yang ini bukan fungsi, dan yang ini juga bukan fungsi. Berarti jawabannya yang C. Yang ini nih, yang ketiga. Tabel hasil pelemparan sebuah dadu. Pernyataan yang benar sesuai dengan tabel tersebut adalah mata dadu 1 muncul 6 kali. Muncul mata dadu 2 muncul 9 kali, dan seterusnya frekuensinya. Berarti banyak pelemparannya berapa nih? Tinggal kita jumlah aja nih frekuensinya, atau banyak dilemparnya berapa kali tuh si dadu. Jumlahnya sama dengan 50. 6 tambah 9 tambah 9 tambah 7 tambah 12 tambah 7 sama dengan 50. Oke, coba kita lihat pernyataannya mana yang benar. Pelemparan dadu dilakukan sebanyak 50 kali, berarti ini benar. Yang pertama benar. Mata dadu 5 muncul 15 kali. Salah. Harusnya kan 12 tuh mata dadu 5. Frekuensi munculnya mata dadu bilangan genap adalah 16. Bilangan genap itu kan 2, 4, 6. 2 sebanyak 9 kali tambah 7. Tambah 7 lagi 23, harusnya 23 nih frekuensi mata dadu bilangan genap, harusnya bukan 16 tapi 23. Berarti yang ini salah ya, harusnya 23 mata dadu genap tuh. Frekuensi munculnya mata dadu tidak lebih dari 2. Artinya apa? Frekuensi mata dadu tidak lebih dari 2. Frekuensi munculnya mata dadu tidak lebih dari 2. Mata dadu 1 dan mata dadu 2 berarti tidak lebih dari 2 tuh. 1 boleh, 2 boleh, 3 kan nggak boleh karena udah lebih dari 2. Mata dadu 1 dan 2 kalau kita jumlahin munculnya sebanyak 15 kali. Berarti ini benar nih yang keempat. Berarti pernyataan yang benar 1 dan 4. Kayak gitu ya. Ada sebuah persawahan padi saat panen menghasilkan 45 kuintal padi. Apabila terdapat 90 karung dan hasil panen akan dibagikan dengan berat yang sama pada setiap karungnya, yaitu X kilogram. Maka berat padi masing-masing adalah berapa kilogram. Nah, pertama kita jadikan dulu nih 45 kuintal sama dengan berapa kilogram. 1 kuintal kan 100 kilogram. Berarti kalau 45 kuintal, berarti tinggal kali 100, 4.500 kilogram. Karungnya ada 90. Kita karungin, berarti 4.500 kilogram dimasukin ke dalam 90 karung, sama dengan 4.500 dibagi 90. Coret nolnya 1. 45 bagi 9 itu sama dengan 5. Atau 50. Oke. Jadi berat masing-masing padi dalam karung 50 kg. Titik koordinat A 8,2 apabila ditranslasi terhadap titik T 3,6. Bayangan hasil dari translasi adalah, ingat translasi gampang ya, ditranslasikan dengan 3,6. Tinggal kita jumlah aja. Yang 8 kita jumlah ke 3, yang 2 kita jumlah ke min 6. 8 tambah 3, 2 tambah min 6. 8 tambah 3 itu 11, 2 tambah min 6 itu min 4. Berarti bayangannya yang A itu 11, min 4. Soal selanjutnya nih. Anita meminjam uang di koperasi tempat bekerjanya sebesar 3 juta rupiah dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Bunganya per bulan 1,5%. Jika Anita ingin melunasi hutangnya dalam 6 bulan, maka besar uang cicilan tiap bulan yang harus dibayarkan yaitu, jadi cicilan tiap bulan yaitu kan pinjamnya 3 juta. Mau dibalikin secara 6 bulan, berarti 3 juta dibagi 6, karena nanti kan pengen balikinnya selama 6 bulan aja. Ditambah, kan ada bunganya tadi, bunga 1,5%. Nah 3 juta kan dibagi 6 itu 500.000, ditambah bunga 1,5% dari pinjamannya, berarti artinya 3 juta dikali
1,5 per 100 kan gitu ya. Sama dengan 500.000. Nah, ini kita coret nolnya. 1,5 kali 30.000 sama dengan 45.000. Oke, berarti kan sama dengan 500 tambah 45.000 sama dengan 545.000. Oke, cukup mudah ya yang ini soalnya ya.